Puji Tuhan, kita mulai bercerita. Mari semua bangkit berdiri. Nyanyikanlah lagu pujian. Aku siap Tuhan, segenap diriku, hatiku siap. Amin. Menghormati ibadah kita pada saat ini.
Nanti lagi betapa baiknya buat Tuhan. Siapa yang saksi? Kasih
Tuhan yang tertulis dari satu Raja-Raja kalau saudara punya Alkitab di HP dibuka aja, kita baca secara responsornya. Ayat 14. Ayat 14 sampai 27, demikian firman Tuhan. Saya akan mulai dari 14. Saudara cintai Tuhan Yesus, ayat 15 dan sampai pada 27 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataan itu. Jadi masuklah Bathseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Bathseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, apa yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu, pada orang ini anak Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahta. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku saja sendiri tidak mengetahuinya. ia telah memberi banyak lembu, ternak gemuk dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam dan imam Dan kepadamulah ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Selagi Bathseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. diberitahukan kepada raja itu adalah Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai pada. Natan berkata, ya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada ini ia telah memberi banyak lembu, ternak lembu dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan ternak yang lain, dan sesungguhnya mereka sudah makan minum di dalamnya sambil berseru kepada Adonia. Tetapi hamba-Mu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hamba-Mu Salomo tidak diundang. Mari bersama-sama. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau telah memberitahu hamba-Mu ini siapa yang duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Puji Tuhan, ini satu cerita dalam perjalanan masyarakat atau kepemimpinan di masyarakat Israel atau bangsa Yahudi pada zaman Raja Daud. Kita melihat di sana ada beberapa tokoh yang kita baca tadi. Yang pertama Raja Daud, kemudian Nabi Natan, kemudian Bathseba, kemudian ada yang bernama Abishag atau disebut dengan gadisnya. Kemudian ada yang bernama Adonia dan hamba-hamba yang lain yang berpihak kepada Salomo, yaitu Imam Zadok, Benaya, bin Yoyada, dan Salomo. Ada tokoh-tokoh yang kita lihat di sana. Kalau kita membacanya, di sana seperti ada suatu kudeta atau pemilihan
presiden kalau sekarang ya, pemilihan raja. Seperti ada pemilihan umum untuk menggantikan seorang raja yang bernama Daud. Dan ada satu yang kita lihat yang paling menolong di sana, seorang ibu yang bernama Betseba dan anaknya bernama Salomo. Ketika Betseba ini dikatakan sebagai suami istri dengan Daud, kita tahu kan dia mempunyai anak, salah satu Salomo. Dan Salomo ini telah dijanjikan Daud kepada Betseba istrinya pada waktu itu bahwa nanti anakmu ini akan menjadi raja sebagai pengganti. Itu yang diingat ibunya yang bernama Betseba. Ya biasa ya, seorang ibu pasti berjuang untuk anaknya, ya kan? Dia mengharapkan supaya anak-anaknya itu menjadi raja. Semua ibu itu. Tidak ada ibu yang menginginkan anaknya menjadi budak, hamba, atau tidak sukses. Seorang ibu pasti berdoa dan berjuang untuk menciptakan anaknya itu, mendukung supaya menjadi yang sukses. Nah, dalam Alkitab ini seorang Betseba yang dikatakan perempuan yang tidak baik dalam Alkitab, karena dia adalah seorang istri yang waktu itu masih punya suami, tapi dengan politiknya Daud, si Uria ini dibuat cara supaya Betseba ini menjadi seorang janda. Karena kalau zaman dulu seorang janda bisa diambil raja. Karena pada zaman ini perempuan itu dia hanya pasif ya. Jadi raja itu bisa suka-sukanya pada perempuan yang tidak punya suami. Jadi kalau perempuan pada zaman ini tidak punya suami, kalau ada laki yang ingin menjadikan istrinya selagi dia single bisa aja. Waktu itu Betseba seorang janda, lalu Daud menjadikannya sebagai istrinya ya. Dan dari hasil pernikahan atau perkawinannya lahirlah yang bernama Salomo. Salomo ini dijanjikan oleh Daud kepada Betseba suatu hari nanti akan menjadi pengganti raja, yaitu di ayat 11. Dikatakan di ayat 11, lalu berkatalah Natan kepada Betseba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah kuberi nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawanya dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah Tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah engkau sekarang Adonia menjadi raja? Nah ini Adonia juga anaknya Daud dari istri yang lain. Ya seperti tadi tuh, kalau ada perempuan yang single bisa aja dia ambil laki-laki, dan laki-laki itu bisa aja punya istri banyak. Itu nggak masalah pada zaman dulu, karena zaman itu disebut zaman patriarkat. Kalau sekarang nggak ada seperti itu ya, perempuan dan laki-laki menduduki hak yang sama jika ada kemampuan. Ya kalau nggak ada kemampuan apa boleh buat. Nah kita kembali kepada cerita Alkitab ini. Tetapi Adonia yaitu anak dari Raja Daud dari istri yang lain berusaha untuk menyalip dan ya bagaimana permainan politik ya, sampai sekarang juga politik ini berjalan, dan dia mempunyai masa yang sangat banyak dan uang yang banyak. Terbukti dia bisa memotong lembu, sapi dan lain sebagainya, mengumpulkan masyarakat banyak, lalu mengangkat dirinya melalui masyarakat pada waktu itu menjadi raja di Israel. Karena
Daud sudah tua. Nah inilah yang kita lihat ya. Jadi sudah menjadi raja, padahal Daud sendiri belum meninggal atau belum memberikan tongkat kerajaan kepada siapapun. Tapi Adonia yang berusaha menjadi raja membuat suatu cara-cara supaya dia menjadi raja. Tentu untuk menjadi raja ini banyak proses, rapat lah, undangan lah, makan-makan lah, coba lihat ikuti nanti kita ya. Tetapi setiap ada pertemuan, anehnya kok Salomo nggak pernah diundang gitu. Padahal sama-sama ada di istana. Salomo nggak pernah diundang, Imam Zadok juga nggak pernah diundang, Nabi Nathan juga nggak pernah diundang. Tetapi mereka sendiri yang selalu melakukan suatu pertemuan untuk mendukung Adonia menjadi raja. Yang biasa lah. Yang kita lihat pemilu kemarinnya ada yang mendukung Prabowo dengan modal yang berani, rugi dan lain sebagainya. Ada yang mendukung Anies, mendukung jagoannya masing-masing. Jadi dia didukung oleh para pendukungnya dan memang pada waktu itu tanpa sepengetahuan Daud, Adonia sudah menjadi raja, ya kan? Sudah menjadi raja. Kesempatan ini tidak dibiarkan oleh seorang ibu yang hebat yang bernama Bathsheba yang menginginkan anaknya menjadi sukses. Dan juga tidak hanya kekuatan seorang ibu, didukung seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan bekerja sama dengan Bathsheba untuk melaporkan ini kepada raja. Raja terkejut karena raja tidak mengetahui dan raja tidak pernah menyerahkan, tapi berani Adonia. Nah, kalau ini terjadi pada saat ini pemilihan RT aja seperti ini. Ada kompor di sini, di sini, RT padahal. Itulah pentingnya raja ini ya. Karena raja itu kan penguasa dan dihormati. Itulah dunia ini namanya. Kita ini harus pintar ya. Di bidang kita ini bisa belajar politik. Ini kancah perpolitikan di daerah kerajaan Raja Daud waktu itu. Tapi dengan kekuatan dari Bathsheba, dia berani menghadap raja. Lucu kalau zaman dulu, walaupun suaminya harus menghadap berlutut dan menyembah sampai ke tanah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang lucu ya. Coba istri datang menghadap suami lalu menyembah, ya Tuhan raja, aku datang menghadap lalu menyembah. Ada istri sekarang seperti ini? Gak ada. Padahal zaman dulu begitu. Esther juga begitu, Wasti juga begitu. Kalau kita belajar Alkitab ya, Ratu Wasti juga begitu. Ratu Wasti itu kan istrinya raja pada waktu itu ya. Dia menghadap raja dan menyembah berlutut, ya Tuanku raja, saya datang karena ada keperluan. Nah kalau raja berkenan, lalu tongkatnya akan diberikan dan tongkat itu akan dipegang dia, lalu ditarik, lalu bisa berbicara kepada raja. Jadi raja itu ada tongkat. Jadi kalau misalnya kita ketahui, kalau itu ada raja mengatakan tongkatnya, dia berkenan masuk. Itu jangan dulu. Padahal Bathsheba itu istrinya. Ya dia berbicara seperti seorang orang lain gitu. Padahal kalau suami istri itu kan dirinya sendiri juga. Anaknya Bathsheba kan anaknya Daud juga kan. Tapi sepertinya Bathsheba doang yang perlu nasib Salomo ini. Ada seorang ibu seperti itu. Ada. Seolah-olah seperti ibunya yang berjuang untuk anaknya. Jadi seperti dia yang perlu. Tetapi walaupun dia seolah-olah yang perlu, sebenarnya pengesahannya ada di suaminya. Itulah tingginya derajat laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki nggak menghargai derajatnya, saya juga bingung. Derajat itu sangat tinggi.
Jadi kalau seorang ibu berjuang untuk anaknya, tetapi tidak menghormati suaminya, bisa juga anaknya gagal. Bisa gagal. Jadi kalau istri orang Kristen ini, nggak ada yang sok jago, nggak ada istilah kalau berumah harus suaminya yang tunduk kepada istrinya. Nggak ada ini. Dari zaman Alkitab, suami itu mempunyai derajat yang tinggi karena dia imam. Kita lihat aja. Lalu pendengaran Raja Daud terbuka mendengarkan keluhan dari Batseba. Dia mendengar Adonia sudah mengangkat dirinya menjadi raja tanpa sepengetahuan Daud. Walaupun memang Salomo dan Adonia sama-sama punya bapak Daud. Jadi Adonia juga bapaknya Daud juga. Salomo bapaknya Daud juga. Tapi mereka beda ibu. Tetapi yang menerima janji dari ayahnya itu adalah siapa? Salomo. Jadi begini, kalau memang kita sudah ditetapkan memperoleh rezeki itu, nggak lari kemana. Kalau ada pun yang berusaha menyalip, dia akan kalah. Dia akan kalah. Walaupun pada saat terjadi peperangan itu, seperti berat kita rasakan, tetapi kalau kita memadu kepada pimpinan itu, pastilah kita menjadi pemenangnya. Ya, begitu intinya. Jadi sebagaimanapun misalnya kita ya, kita mau mengambil suatu keuntungan atau rezeki yang banyak, sebagaimanapun usaha kita, bagaimanapun perjuangan kita, sebesar apapun modal kita, kalau memang itu tidak dijanjikan untuk kita, itu tidak menjadi milik kita. Haleluya. Lihat Alkitab. Tetapi jika sudah dijanjikan itu menjadi milik kita, meskipun itu banyak musuh, banyak tantangan, banyak mengkhianati, pasti itu tetap menjadi milik kita. Amin. Sama seperti gereja Allah Bali. Amin. Dalam nama Yesus. Bagaimanapun orang mengatakan gereja itu tidak maju, gereja itu begini, siapapun yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau Tuhan mengatakan gereja ini berdiri di Roh Baru untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan membawa orang-orang yang tersesat, untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak baik menjadi baik, tetap gereja itu akan berdiri. Amin. Gak akan tutup. Tetapi kalau di dalam nafsu-nafsu kita mendirikan gereja supaya kita dikatakan orang baik, supaya kita dikatakan mempunyai gereja, lalu nama kita tersohor, dimuliakan, dipuji-puji. Kalau itu tidak ditentukan Tuhan bahwa gereja itu harus ada, pasti gereja itu tutup, tidak akan bisa berjalan. Jadi tidak asal-asal kita hidup di dunia ini. Sudah ada janji, sudah ada penetapan. Kalau sudah ditetapkan penguasa, pemimpin, pada saat ini pemimpinnya adalah Daud, dan Daud adalah wakil Tuhan pada zaman itu. Apa yang dikatakan Daud, yang itu yang dikatakan Tuhan. Begitu ya. Jadi pesan iman bagi kita saat ini, mari kita tetap ingat janji Tuhan, harus ingat janji Tuhan. Dan ketika janji itu sepertinya tidak menjadi milik kita lagi, kita harus menghadap kepada yang memberikan janji itu. Nah sekarang saya mau bertanya, di Alkitab ada berapa janji Tuhan? 365 janji buat saya dan saudara. Coba cari di dalam Alkitab itu, apa janji Tuhan buatmu? Ketika ada permasalahan,
kita harus bertanya kepada Tuhan supaya Tuhan ingat, dulu kan janjimu begini Tuhan, kan begitu. Nabi Natan membawa Batseba ke masuklah kau menghadap Daud. Nanti ada di situ namanya Abishai. Ya bayangkan aja, Abishai itu berarti madunya Batseba kan? Dialah yang merawat Daud pada saat ini karena dia sudah tua. Jadi harus ada yang menjaga. Namanya Abishai, perempuan Sunam. Kata Natan, nanti kalau kau masuk ke sana, saya akan dorong dari belakang. Artinya, jika kita mau mendapatkan sesuatu, harus ada kerjasama dengan orang yang lebih kuat dari kita. Mana lebih kuat Batseba dari Nabi Natan? Lebih berani Nabi Natan kan? Batseba takut, tidak berani menghadap Daud, walaupun itu istrinya, tapi didorong. Akhirnya bisa bertemu dan mengingatkan janji itu kembali. Dan janji itu dikembalikan kepada Batseba yang mempunyai anak menjadi Salomo, sehingga Salomo lah yang menjadi raja pengganti dari Daud. Kan kita udah ngomong kan? Ada alumni. Jadi pemeran utamanya siapa kalau di dalam rumah ini? Ibu kah atau bapak kah atau nabi? Karena ada tiga tadi yang mendorong Salomo ini mengingatkan janji. Nabi Natan, Batseba, kemudian Daud. Tapi yang paling ingat siapa? Siapa yang paling susah di antara ketiga ini? Yang paling terbeban siapa? Ibunya dong, Batseba. Lalu dia mengadu kepada Natan, mengadu kepada Daud. Maka tongkat kerajaan itu diserahkan kepada Salomo. Itu sebabnya dalam kitab Taurat yang dikatakan firman Tuhan mana lebih dahulu? Hormatilah ibumu dan ayah. Yang pertama dikatakan ibu. Lalu dalam masa pernikahan siapa yang duluan ditegur? Perempuan kan? Hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi gak ada alasan kita tidak tunduk kepada suami. Kemarin ada seorang ibu yang bermasalah dengan anaknya. Nenek tahu ceritanya. Masalahnya sangat berat. Ketika berhadapan dengan suaminya, dia ketakutan. Istrinya seperti bukan istrinya. Ini terkait anaknya, sama seperti ini. Dan anaknya ini sudah dituduh bapaknya sebagai psikopat. Psikopat itu, anaknya itu dokter. Jadi dia itu berpacaran dengan Islam. Nah, bapaknya bilang harus menikah di Pondok Lapa di sini. Tetapi laki-laki itu tidak bisa karena dia anak tunggal. Dia juga dokter. Jadi mulai dari kecil dia lahir ini aja dibesarkan ibunya. Si dokter ini sampai menjadi dokter. Ibunya tidak nikah, padahal orang Jawa. Kalau orang Jawa kan jarang seperti dia. Ini yang dibesarkan. Nah inilah yang berpacaran dengan orang Kristen. Jadi orang Islam yang fanatik. Kita sebelumnya dia nggak fanatik sih, tapi dia sangat menghormati ibunya, yang juga ibunya sangat menghormati agamanya. Ini yang perempuan ini orang Kristen. Bapaknya bilang harus jadi Kristen. Tapi laki-laki itu gak bisa karena mengingat orang tuanya yang sangat dia cintai. Jadi hubungannya ini terkatung-katung sampai 8 tahun. Sampai kemana? Gak ada jalan. Rupanya di Jakarta sudah ada sekarang lembaga
Jadi caranya ini. Pertama, diundang pendeta. Sama-sama diundang pendeta, sama-sama diundang juga ustaz. Ya. Jadi tergantung kita. Apakah kita mau diberkati atau dikasih yang putih-putih itu? Apa itu? Selendang putih yang nikah itu Islam kan, yang sama itu kan. Nah ini sudah mau terjadi. Katanya nanti pendeta menikahkan mereka dulu, lalu pindah lagi di sini, lalu ijab kabul lagi di sini dua kan. Nah sesudah itu keluarlah dua surat. Dari Kristen dari Islam. Nah satu ini jadi Ali namanya. Kok bilang Ali punya? Ya Islam sudah pilih yang satu. Kok Islam Kristen pilih? Dan bisa pilih jadi dua. Setelah begini pendeta maju ke sini, lalu dipindahin yang putih. Aku sih bisa, karena aku kalau perempuan itu nggak mengucapkan kesalahan, nggak ngomong gitu. Jadi aku nggak mengucapkannya. Wah, tapi dokter nanti sampai begitu amat. Kira. Jadi orang tuanya terus. Akhirnya saya pergi ke tanah. Kami berangkat pagi-pagi. Saya bawa nenek, tapi nenek nggak tahu ceritanya karena kami masuk ke suatu ruangan. Dia nggak tahu. Dia hanya makan di sana, makan kayu, juga makan di sana, minum kopi, mereka pergi, dia sama Randani. Mereka suka sama Randani karena Randani snow, jadi bisa membawa dia jalan-jalan kami makan. Sampai aku keluar susah saya carinya, karena dia pergi berjalan-jalan dengan Randani. Begini ya, saya tahu ini. Nah, itu intermezzo. Terakhir, saya tegaskan begini. Nggak boleh itu. Kalau mau Kristen. Kalau mau Islam. Gimana kamu itu? Akhirnya, dengan kuasa Roh Kudus, dia mengatakan, saya mau diberkati di gereja HKBP Pondok Lama. Karena orang tuanya menginginkan di tempat ini. Kalau saya bisa semua secepatnya, tapi orang tua tidak bisa lambang presbyterian. Saya kan orang presbyterian. Saya bilang, kebetulan saya bawa lambang HKBP. Dulu kan waktu presbyterian ini kan saya kasih pin itu. Kan kemana-mana saya bawa. Tahu kamu ini lambang HKBP, emas, harganya sangat mahal, 1,15 juta, dan saya punya dua. Saya gituin kan, ini dia, ini. Tanah saya bawa, inilah yang diinginkan mertua. Kendali saya bukan HKBP, tapi mertuamu juga punya lambang seperti ini, emas, tapi nggak apa-apa, harus di HKBP. Nanti saya bantu, karena di HKBP harus menggunakan keanggotaan jemaat dan juga surat baptis, juga surat sini. Nanti kamu akan saya baptis. Mau? Sudah keluar surat baptis saya. Hah? Udah keluar surat baptisnya? Dibaptis di mana? Enggak, aku nggak mau dibaptis. Ya, kalau pendeta itu banyak pengalaman. Kita berbagi. Aku mau dibaptis, tapi sudah keluar suratnya. Wah, itu namanya palsu. Bisa kena penjara. Saya dibeli sama dokternya. Asli tapi palsu. Harus dilaksanakan ritualnya. Baptis, lalu dikeluarkan suratnya. Tidak bisa dikeluarkan surat kalau tidak ada baptisan dengan air. Sama seperti kamu dikeluarkan ijazah SD, tapi kamu gak pernah belajar di SD. Palsu ijazahnya. Saya gituin. Terus dia bilang, saya sendiri setuju Bu Ina. Panggil apa saya? Panggil Ina. Saya setuju Ina. Tapi saya bicara dulu dengan bahasa saya sendiri, mendekati ibu saya. Saya juga menghargai ibu. Ya saya mengerti. Tapi begitulah syaratnya. Nanti perkembangannya
saudara laporkan, kami akan membaptis. Kami akan membaptis kamu di kolam renang. Saya baptis di kolam renang dengan tim saya, karena saya punya tim. Dan di sini juga di gereja itu juga ada fotonya. Baru keluar suratnya, saya dipilih. Nah, ibunya langsung segar. Katanya dia sudah blank, udah gak ada apa-apa. Selalu lupa blank, saya sudah blank. Bagaimana? Masih blank? Enggak lagi. Tapi belum tiba saatnya, ya. Tenang aja, percaya sama Tuhan, Pak. Percaya sama Tuhan. Jadi seolah-olah ibunya yang mempunyai anak sendiri kan, bapaknya bilang dia anak psikopat, nggak usah di rumah ini. Iya nanti resikonya kan ada dua. Kalau nggak bunuh diri, dia akan sendiri selamanya. Lebih bagus nggak nikah sendiri. Enggak, orang ada kok yang cinta sama dia, ada kok yang sangat mencintai dia. Saya gituin, emang mereka berdua sangat mencintai sih. Lalu dia mulai jalan keluar seperti itu. Ya tetap kita doakan supaya nanti pendekatannya kepada ibunya rela dibaptis. Hanya itu aja. Surat baptisnya kata keluar itu nanti dibatalkan dulu suratnya. Nanti bisa keluar surat kalau memang kamu benar-benar dibaptis. Begini, wahai Rizky, saya baptiskan kamu di dalam nama Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Lalu namamu tercatat di kitab kerajaan Allah. Dia bohong. Orang dia tidak tahu ajaran Kristen dan begitu nanti. Nah, seperti ini, seperti seorang Batseba, bagaimana hatinya waktu berjumpa dengan Daud. Daud ini kan seperti yang punya karisma, nggak sembarangan bisa bertemu dengan dia. Sama jika bertemu dengan dewa, bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Daud sama aja bertemu dengan Tuhan. Sedangkan Nathan, Nabi juga bertemu dengan raja. Tapi dia harus bertemu dengan raja supaya anaknya ini berhasil, ya kan? Supaya anaknya ini berhasil. Ibu ini juga berusaha melakukan apa saja yang terbaik supaya anaknya ini berhasil menjadi orang Kristen. Kalau hidupnya sudah berhasil, dokter, anaknya perempuan dokter, calon suaminya juga dokter. Cuman moral dan etika di bidang keagamaan itu aja. Tapi bapaknya sangat menjunjung tinggi agama Kristen dan HKBP. Mudah-mudahan nanti ini semua bisa cepat selesai. Kita doakan karena kebetulan masuk dalam pemberitaan firman pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Saudara percaya Tuhan? Amin. Ya, seorang ibu mengabdi terus berjuang untuk anaknya. Ya? Iya. Puji Tuhan. Kita lanjut dalam pemberitaan rangkaian pada selanjutnya. Kita berdoa dahulu untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seorang Batseba yang sangat mencintai Salomo, anak yang dilahirkan dari rahimnya, berjuang untuk menjadi seorang raja Israel pada waktu itu. Dan dia Tuhan mengalami tantangan yang berat, yaitu Adonia yang sepertinya menggantikan posisi Salomo yang akan diduduki oleh Salomo sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah menetapkan Salomo akan menjadi raja, maka Adonia yang jahat itu lengser dari kerajaannya sendiri. Demikian juga kami Tuhan, kami terlalu percaya bahwa penetapan Tuhan nyata bagi kami sejak dari kandungan ibu kami. Kami ditetapkan menjadi pemenang, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, ini adalah doa kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Bapak-bapak berdoa untuk kesukaan dan kesukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas kemurahan-Mu sehingga di sore hari ini Tuhan kami boleh kembali bersyukur beribadah kepada Tuhan. Tuhan, segala pujian dan syukur kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa surga. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami Tuhan lebih lagi sebagai orang seperti orang yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, sebagaimana seorang ibu yang seorang anak yang sungguh-sungguh menginginkan bahwa dirinya menjadi anak-anaknya Yesus. Oleh karena itu Bapa, berapi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, berikan kami iman wanita daripada Kau Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Bulan yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan senantiasa Tuhan kesehatan, kekuatan dan urapan yang baru ya Bapa. Berkati Tuhan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, Engkau pakai dia Tuhan dengan lebih sebagai Tuhan untuk mengurus rumah tangganya Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan untuk membimbing anak-anaknya Tuhan supaya anak-anaknya baik masuk dan minat Tuhan boleh menjadi anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan yang hormat kepada orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di mana Tuhan berada pada saat ini, dan Engkau Tuhan berkati Tuhan. Tuhan sebagai pemuda di zaman tempat ini Tuhan, dengan Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau pakai yang luar biasa Tuhan Yesus. Karena Tuhan talenta yang akan disampaikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga Tuhan, demikian Tuhan rencana pernikahan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan yang menuntut mereka supaya dalam hayatnya minat terlebih Tuhan Engkau memberkatinya dengan calon suaminya Bapak Surga. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus Mazmur yang sudah dewasa Bapak, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mengasihi dan yang mau memberikan jodoh bagi Mazmur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan bagi setiap hamba-Mu yang sudah melayani kami pada sore hari ini Tuhan, baik pendeta Nada yang sudah memainkan musik, Engkau berkati, Engkau pakai dengan luar biasa dimanapun Tuhan, hamba-Mu Tuhan boleh melayani, biarlah tetap sukacita yang daripada Tuhan boleh dipegang dan hanya berpengharapan kepada usaha yang bersyukur. Demikian istrinya dan anak-anaknya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan keluarga ini menjadi keluarga panutan
supaya banyak orang yang melihat dan banyak orang rumah tangga baik di kiri kanan rumahnya Bapak Yesus atau di daerah Bapak menjadi orang atau menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersukacita, terlebih keluarga yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membentuk mereka melalui hamba-Mu yang ada di sana Tuhan. Mereka boleh melihat kemuliaan yang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kepada Tuhan untuk kami jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Jika kami nanti pulang ke rumah masing-masing, doakan kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan sukacita daripada Tuhan, dan tambah-tambahkan iman percaya kami semua Tuhan Yesus, supaya kami betul-betul menjadi anak-Mu yang baik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas gereja-Mu yang sudah Engkau berikan untuk kami pakai di dalam beribadah Yesus Kristus. Gereja HKBP di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Saudara, ketika Engkau Tuhan sudah mengizinkan boleh beribadah di tempat ini Tuhan, maka kami akan percaya Engkau terus Tuhan yang menjagai dan yang memelihara gereja ini Tuhan, supaya tetap gereja ini boleh dipakai untuk memuji, membesarkan dan memuliakan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kepada kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, mulai dari pendeta, majelis Tuhan, bahkan semua imam yang ada di gereja HKBP. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang menjaga mereka, yang memberkati mereka, dan yang memelihara iman percaya mereka semua Tuhan. Setiap keadaannya Tuhan berkati supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Ustaz berdoa Tuhan untuk Gereja Presbyterian Indonesia, jemaat sholat Gracia yang ada di gedung ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memulai, maka kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus Tuhan yang meneruskan dan memakai Gereja Presbyterian Indonesia jemaat sholat Gracia di tempat ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dengan membawa gerakan hati langkah orang, supaya banyak orang datang ke tempat ini Tuhan, dari gereja-Mu, Gereja Presbyterian Indonesia jemaat sholat Gracia di tempat ini Tuhan, boleh memuji dan membesarkan dan memuliakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan juga bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan kepada Tuhan. Tuhan jamah mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai ke bawah, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat RT/RW. Engkau berkati semua Tuhan, dan Engkau pakai untuk memajukan, mensejahterakan yang lebih baik lagi rakyat bangsa Indonesia di negeri ini Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Sayang gereja-gereja yang ada di negeri harus yang ada di Indonesia, Tuhan pekerjaan luar biasa ya Bapak, supaya banyak gereja-Mu yang memberitakan Injil Yesus, dan banyak jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur harimu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kita, yang selalu membuat kita beruntung kemanapun kita berada, dan dalam penjagaan anak-anak, mendukung anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, menjadi raja pemenang, hanya dengan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memberkati kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.